Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismanda Gita Cahaya Kusuma dengan NIM 29021501111. Saya dari Prodi Akuntansi Reguler Plus semester 4. Di sini saya akan membahas mengenai perpajakan untuk tugas UTS Ibu Iis Dewi Herawati SEMAK. Yang pertama adalah pengertian BPHTB. BPHTB adalah pungutan atas perolehan hak atas tanah atau bangunan. Pungutan ini ditanggung oleh pembeli dan hampir mirip dengan pajak penghasilan atau PPh bagi penjual. Dengan begitu, pihak penjual dan pembeli sama-sama memiliki tanggung jawab untuk membayar pajak. Selanjutnya ada syarat BPHTB ketika seseorang melakukan jual beli tanah atau tanah berikut bangunannya, maka berikut persyaratan BPHTB yang harus dipenuhi. Yang pertama ada surat setoran pajak daerah atau SSPD BPHTB. Yang kedua ada fotokopi surat pemberitahuan pajak berutang atau SPPT PBB untuk tahun yang bersangkutan. Yang ketiga ada fotokopi KTP wajib pajak. Yang keempat ada fotokopi surat tanda terima setoran atau STTS atau struk ATM bukti pembayaran PBB pajak bumi dan bangunan untuk 5 tahun terakhir. Lalu yang kelima ada fotokopi bukti kepemilikan tanah seperti sertifikat, akta jual beli, letter C atau kiri. Nah, itu merupakan syarat dari BPHTB itu sendiri. Selanjutnya, apabila Anda mendapatkan tanah atau rumah untuk hibah, waris, atau jual beli waris, maka syarat BPHTB sebagai berikut. Yang pertama ada SSPD BPHTB. Yang kedua ada fotokopi SPPT PBB untuk tahun yang bersangkutan. Yang ketiga ada fotokopi kartu tanda penduduk atau KTP wajib pajak. Yang keempat ada fotokopi STTS atau struk ATM atau anjungan tunai mandiri, yaitu bukti pembayaran tarif PBB untuk 5 tahun terakhir. Lalu ada fotokopi bukti kepemilikan tanah seperti sertifikat, akta jual beli, letter C atau giring. Lalu ada fotokopi surat keterangan waris atau akta hibah. Lalu ada fotokopi kartu keluarga. Selanjutnya adalah cara menghitung tarif BPHTB. Rumus dalam menghitung tarif BPHTB adalah tarif pajak 5% dikali dasar pengenaan pajak, yaitu NPOP dikurangi NPOP PTKP. Yang kedua, besarnya NPOP TKP di masing-masing wilayah berbeda-beda. Namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 87 ayat ditetapkan besaran paling rendah sebesar 60 juta rupiah untuk setiap wajib pajak. Yang ketiga, akan tetapi apabila perolehan hak berasal dari waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih memiliki hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat ke bawah termasuk istri, maka NPOP TKP ditetapkan paling rendah senilai 300 juta. Yang keempat, besaran pokok pajak BPHTB yang terutang dihitung dengan mengalihkan tarif dengan nilai perolehan objek pajak atau NPOP setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak atau NPOP TKP. Lalu NPOP TKP ini itu merupakan nilai dari pengurangan NPOP sebelum dikenakan tarif BPHTB. Selanjutnya akan masuk soal. Contoh soal adalah seseorang membeli sebuah rumah di Jakarta dengan bangunan 200 meter persegi dan luas tanah 300 meter persegi. Berdasarkan NJOP, harga tanah 800.000 per meter persegi dan nilai bangunan itu 700.000 per meter persegi. Hitung BPHTB-nya. Kita jawab, diketahui luas tanahnya dulu itu tadi adalah 300 meter persegi. Bangunannya itu ada 200 meter persegi. Harga tanahnya itu 800.000 per meter persegi.
Nilai bangunannya itu adalah 700.000 per meter persegi. Harga tanah 300 meter persegi dikali 800.000 per meter persegi sama dengan itu adalah 240 juta rupiah. Harga bangunan itu 200 meter persegi dikali 700.000 per meter persegi, itu 140 juta rupiah. Nah, dari harga tanah dan harga bangunan tadi kita jumlahkan menjadi harga jumlah pembelian rumah senilai 380 juta rupiah. Lalu selanjutnya ada nilai tidak kena pajak, yaitu 60 juta rupiah. Dari harga jumlah pembelian rumah itu akan dikurangi dengan nilai tidak kena pajak. Jadi hasilnya adalah nilai untuk perhitungan BPHTB, yaitu 320 juta rupiah. Selanjutnya 5% dikali 320 juta rupiah, yaitu hasilnya adalah 16 juta rupiah. Jadi BPHTB-nya itu adalah 16 juta rupiah.